setelah syuting film Kejarlah Janji, saya baru tahu kalau pemilu itu Saya cuman pengen jadi lebih appreciating hak pilihnya gitu-gitu nggak sih Kak? Oke, sebenarnya sih bukan karena saya berperan di sini, tapi sebelumnya juga saya sangat apresiasi dengan apa pilihan saya. Jadi Betul. ya apapun bentuknya jangan ganggu suara saya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah kembali bersama di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini ada saya Reni sebagai host yang akan menemani tamu spesial kita yang sudah mampir di studio podcast KPU RI di Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Siapa ya tamu spesial kita untuk hari ini? Ini benar-benar spesial karena beliau adalah salah satu pemeran utama di film pemilu tahun 2024 yang akan segera tayang di bioskop, dan tentu saja teman pemilih pasti sudah gak sabar lagi untuk ketemu siapa beliau. Yuk kita sapa yuk, ada Kak Cut Mini. Assalamualaikum semuanya teman pemilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih langsung adem. Ces, kayak es batu. Tenang, teduh gitu. Langsung adem semua studio. Kakak apa kabar? Pada lurakan. Masa sih? Masa sih? Nanti coba kita tanya sama tim produksi. Oh, dengan senang. Kak seneng banget Kak Mini sudah berkenan mampir di studio podcast KPU. Aku pun senang bisa diundang ke sini. Terima kasih banyak. Kak Mini adalah pemeran utama dalam film Kejarlah Janji yang teman pemilih pasti sudah pada mulai lihat ya. Spoiler terus juga trailernya juga sudah rilis resmi nih Kak di media sosial dan akan segera tayang di bioskop untuk penayangan perdana nanti. Nah, ini kalau di film Kejarlah Janji, pasti sebenarnya teman pemilih sudah tahu nih Kak Mini akan berperan sebagai apa. Tapi bolehlah kita dengar langsung dari Kak Mini, Kak. Di film ini tuh Kakak jadi apa dan kasih bocoran dikit lah Kak ke teman pemilih. Apa cerita ini Kak Mini ini akan berperan sebagai apa dan ceritanya apa? Mangga tuh. Saya jadi Ibu Pertiwi. Megah nggak tuh? Pertiwi. Ya. Ibu Pertiwi. Kalau kata anak saya yang namanya Adam yang diperankan oleh Bima, Iya. ibu tuh udah paling hits karena Ibu Pertiwi. Gitu. Double gitu megahnya, iya. Oke. Gitu, saya berperan sebagai Ibu Pertiwi. Dan saya juga mempunyai 3 orang anak. Di sana. Ada Adam. Siapa lagi namanya? Yang perempuan Yang Sekar, iya. Yang satu lagi laki Isam ya? Isam. Iya. Kok lupa nama anak-anak sendiri. Udah Oke. gede soalnya. Yang ingat cuman Adam karena dia yang selalu ganggu saya. Gitu. Rusuh anak itu sebenarnya. Jadi kepo nanti seperti apa ya ceritanya. Iya Kak. Gitu sih. Jadi ya emang kalau mau diceritakan lebih lanjut ya Pertiwi mempunyai 3 orang anak. Iya. Yang hidupnya hanya bertiga tapi mereka semua jauh dari saya. Mereka ada di kota-kota lain dan saya hanya hidup dengan ada teman-teman saya di lingkungan rumah saya, maksudnya ada simbol gitu, terus juga ada pegawai-pegawai lainnya yang menemani kehidupan saya Sehari-hari ketika anak-anak jauh sedang mengejar nasib. Betul. Dan hidup mereka. Kami ini kalau kita lihat di trailer, teman pemilih juga pasti udah lihat di trailer itu kan katanya ini kan film pemilu. Film yang diinisiasi dibuat oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Berarti kan sebenarnya ada tujuan kepemiluannya. Tapi kalau Kak Mini sendiri merasakan selama proses produksi hingga selesai, ini kerasa ke film pemilu banget atau lebih ke apa ya Kak? Sebenarnya emang ini film KPU yang dibikin sendiri oleh KPU gitu. Tapi ceritanya tuh nggak melulu mengenai
pemilihan gitu. Kita lebih mengajarkan bahwa pemilih itu harus benar, harus jujur, harus bijaksana gitu. Kita lebih ke situ ceritanya, di mana dalam satu keluarga yang tiba-tiba anaknya ingin meneruskan kehidupan bapaknya, merasa ada kayak dendam pribadi dalam dunia kepolitikan. Tapi sebagai seorang ibu mengajarkan tidak ada yang harus didendamkan. Kalau kamu ingin terjun ke dalam dunia politik, bermainlah dengan baik, bermainlah dengan kejujuran. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga. Seperti itu, kita mengajarkan sesuatu, bukan mengajarkan tepatnya, kita memberitahukan bahwa boleh hidup di ranah itu, di tempat itu, ibaratnya kayak politik, tapi bermainlah yang baik, seperti itu. Yang baik. Jadi seperti memberikan gambaran, merepresentasi gitu bahwa sebenarnya kehidupan dalam politik pun sepantasnya juga dilakukan dengan niat yang baik, cara yang baik ya Kak. Betul. Jadi nggak melulu juga keluarga itu mendukung. Maksudnya dalam artian kamu siap, segala cara gitu. Tapi ada juga keluarga yang saya dukung kalau kamu melakukannya dengan baik. Gitu. Saya akan lebih bangga kalau kamu melakukannya semua dengan baik, dengan kejujuran, dengan bijaksana, tanpa harus menyikut kiri atau menyikut kanan. Seperti itu. Iya. Itu yang Pertiwi ajarkan kepada anak-anaknya. Gitu. Sikapnya ibu seperti itu. Ya. Ini keluarga bukan sebarang keluarga yang memberi pesan, tapi ibunya sendiri. Coba bayangkan kalau dalam setiap rumah atau dalam setiap lingkungan orang-orang yang punya peran dalam politik, ibunya semua memesankan hal seperti itu. Saya yakin seorang ibu pasti akan melakukan itu. Gitu ya. Pasti akan ada doanya untuk anaknya. Gitu. Pasti, ya. Karena ibu ya pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tentu. Pastinya akan ada seperti itu. Walaupun kita udah punya anak yang lebih besar, maksudnya dalam artian gini, kita udah punya anak dan akhirnya kita punya cucu, dan tapi alhamdulillah kita masih punya ibu itu pasti akan selalu mendoakan kita. Gitu. Itu beserta jajaran genjang yang kita punya di bawahnya. Gitu. Jajaran genjang itu seurut-urutnya. Oh gitu. Jajaran genjang. Gitu. Tapi ya itulah. Iya dan betul. saya yakin dimanapun seorang ibu, apapun yang akan dilakukan seorang anaknya, pasti dia akan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Itu yang dilakukan Pertiwi. Ya, itu yang dilakukan Pertiwi. Teman pemilih pasti udah makin bisa meraba-raba nih. Nanti kayaknya alur-alurnya bagaimana. Terus di sini memang di-highlight sekali sepertinya dari cerita Kak Cut kalau memang ibu ini punya peran sebagai tokoh sentral yang juga banyak memberikan pesan, pengingat, atau bahasanya apa ya, kata-kata mutiara, kata-kata bagus untuk mengingatkan gitu. Sepertinya sepanjang film seperti itu deh. Ya nggak sih? Jujur saya belum nonton. Itu istimewanya itu. Kak, belum nonton yang susunannya dari depan sampai belakang belum ya? Yes. Ya. Walaupun saya memerankan, tapi kan kalau udah di edit kan lebih oke. Jadinya seperti apa belum lihat ya? Belum lihat. Iya. Jadi yang pasti saya penasaran. Iya, pasti juga kejutan juga. Sebagai pemeran pasti juga kepo ya Kak ya? Iyalah. Pengen lihat sendiri nanti seperti apa gitu. Iya. Sama berarti kami nih sama teman pemilih sama-sama nih pasti pengen lihat semua rangkaiannya dari awal sampai akhir. Ini film jadinya tuh kira-kira sekitar 1 jam 20 berapa menitan gitu. Oh, oke. Dan itu ini film ini kan Kak diperankan oleh Kak Cut Mini. Kemudian ada Ibnu Jamil. Iya. Kemudian tadi yang disebut Kak Mini sebagai anak-anak tadi ada 3 orang anaknya, itu laki, perempuan, laki ya Kak. Iya. Yang namanya Bima. Adam. Oh ya, Kak Bima berperan sebagai Adam, Kak Senina sebagai Sekar. Kemudian yang jadi Kak Esam itu Kak Thomas ya. Kak Thomas ya. Dan beberapa peran-peran lainnya. Dan Kak, kebayang gak sih ketika kakak pertama kali bahasanya dilamar gitu Kak untuk menjadi Pertiwi, apa sih yang bikin Kak Mini jadi mempertimbangkan gitu, jadi oh ya deh
Jujur boleh? Boleh. Ya, emang kita harus jujur. Jujur dong. Jujur saya dikasih tahu oleh manajer saya, terus dia bilang, Bu, akhirnya nih sutradara yang ibu pengenin ngelamar ibu. Maksudnya Cah? Bilang gitu. Garin Nugroho kasih kerjaan buat ibu. Maksudnya? Iya, Pak Garin Pak Garin ada cerita mau ibu main di situ. Wow, yang benar. Karena setiap saya ketemu Pak Garin gini, sombong banget nih, saya nggak pernah diajak kerja. Gitu. Serius? Ya. Ini pertama kali berarti Kak Mini sama. Betul sekali. Wow. Pertama kali hasil ledekan saya diterima. Membuahkan hasil. Ledekan saya setiap ketemu ini pernah ngasih saya ke. Kenapa? Karena sebelum saya membaca ceritanya, saya tuh sangat penasaran dengan cara kerjanya Pak Garin. Gitu. Cara kerjanya Pak Garin itu seperti apa sih? Gitu. Saya membutuhkan ilmu untuk apa yang saya kerjakan supaya lebih banyak. Gitu. Terus udah gitu, akhirnya manajer saya bilang, tapi ini untuk KPU Bu, bilang gitu. Terserahlah untuk apa, bilang gitu. Terserah untuk apa. Yang penting Garin Nugroho. Saya butuh ilmu dari Garin Nugroho. Saya pengen tahu cara kerjaan seperti apa. Itu pertama. Bu, ini untuk KPU, tapi ceritanya bagus Bu, bilang gitu. Karena sebelum saya membaca, manajer saya pasti akan baca duluan sinopsisnya. Dia akan menjelaskan kepada saya gitu. Ceritanya gini Bu. Oke, gitu. Kapan saya bisa dapat skenario? Oke Bu, kalau semuanya oke, jadwal oke, skenario akan dikirim, Ibu baca. Oke, sip. Gitu. Begitu semuanya oke, alhamdulillah prosesnya juga nggak terlalu lambat, semuanya cepat dan asoy. Itu saya cuma bilang sama manajer saya gini, Cah, jangan bikin ribet, pokoknya saya mau kerja sama Garin Nugroho. Oke? Ya, sip gitu. Maksudnya udahlah, nggak usah nangnung gitu kan. Gitu. Ya gitu. Ada ya nangnung okay. Ada gitu. Jadi kalau saya udah ngomongnya udah begitu, berarti menurut saya cuma ikut gitu. So it's a yes gitu ya Kak. Gitu. Terus begitu saya baca, oh ya, terus ceritanya gini ya Bu, gitu. Kenapa manajer saya baca? Karena supaya pembahasan untuk saya gitu. Jadi kita bisa ngebahas cerita yang akan kita kerjakan nantinya. Seperti itu. Dalah sampai akhirnya ceritanya bagus nih. Banyak kata-kata indah yang bisa disampaikan oleh Pertiwi di sini gitu. Sampai akhirnya proses bekerja. Dan ternyata memang proses kerjanya tuh sangat menyenangkan. Gitu. Menyenangkannya adalah saya di lingkungan yang baru. Gitu. Di lingkungan yang baru dalam artian kalau sama Nina saya udah kenal. Ya. Gitu. Kalau sama Adam pertama kali saya kenal. Sama Bima, Adam lagi. Sama Bima saya pertama kali kenal. Sama Isam saya pertama kali kenal. Dan yang lainnya. Dan ternyata di mana kita bekerja untuk Kejarlah Janji ini semuanya orangnya tuh semuanya menyenangkan. Ada trio Timus sangat menyenangkan dan lucu sekali. Dan ada yang lainnya, pokoknya semuanya tuh hidup gitu. Di depan, di belakang semuanya tuh bunyi gitu. Semuanya menyenangkan gitu. Jadi emang enak sekali. Dan cara kerjanya Pak Garin untuk mungkin untuk pertama kali saya kerja menyenangkan dalam artian gini. Kita jam 4 sore udah selesai. Wah, seksi. Oh gitu. Jadi beda-beda gaya mungkin ya Kak ya. Saya nggak tahu formulanya gitu. Tapi cara kerjanya tuh set. Oke, next gitu. Set next gitu. Jadi Bapak tuh kalau misalnya kurang dia akan kasih sedikit petuah-petuah kepada pemainnya, gitu. Nasihat kecil yang lucu, gitu. Gitu untuk pemainnya. Terus abis itu kita bikin dengan keinginannya Bapak, gitu, dicampur dengan apa yang kita punya pemikiran. Nah, kalau jadi, oke, next, gitu. Maksudnya next to next scene, gitu.
bungkus gitu ya. Bungkus gitu. Terus sampai akhirnya hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu. Kayak syuting semakin cepat ya. Gitu. Kayaknya kita 3 hari lagi pulang nih ke Jakarta. Nggak jadi 10 hari. Oh gitu. Kayaknya nggak lama juga ya seluruh prosesnya ya. Ya nggak lama. Tapi mungkin Pak Garin ngelihat pemain saya terlalu enak sepertinya. Oh gitu. Ya. Semakin sore mulai dapat WhatsApp yang ini untuk syuting besok. Sampai akhirnya di saat saya libur saya gini, oke, ntar lagi saya dapat tambahan scene. Oh gitu. Bener. Oh beneran. Sesuai feeling dong berarti. Oh nambah scene-nya. Iya. Tambahan sih. Oke. Gak apa-apa bilang gitu. Karena syutingnya sangat cepat. Oke Pak, tambah terus. Tapi masih di sana kan Kak? Masih di lokasi sana. Ya. Masih dong. Ya. Jadi teman pemilih lokasinya ini memang berada di salah satu desa di Yogyakarta. Ya, makanya vibes-nya kan di kampung yang adem gitu. Betul. Ya kan? Menyenangkan. Cemilannya juga sangat indah. Apa Kak? Apa Kak? Banyak. Oh banyak ya. Ada apel. Ada apa lagi ya? Yang kue-kue ya? Iya, kue-kue, makanan. Udahlah pokoknya saya terlalu bahagia kalau syuting di luar kota. Gitu. Iya. Apalagi kalau teman pemilih ngelihat di scene trailer aja kelihatan tuh Bu Pertiwi lagi jalan-jalan di pasar itu yang dituju tuh ya memang stand kue. Ya kan? Jadi memang banyak yang bisa dipilih di situ. Iya. Candanya gitu. Jadi benar kok, tapi benar. Iya. Benar. Bener semakin ya. banyak jajanan yang ada di depan mata saya semakin apa yang bisa saya beli. Ini apa gitu. So 3 hal ya Kakak. 3 hal tadi yang bikin Kak Mini langsung yes. Ke film Kejarlah Janji ini. Nah, kita sama-sama tahu nih teman pemilih, Kak Mini sudah berkiprah di film itu dari film pertama debutnya itu Arisan 2004 ya Kak. Betul. Dan setiap tahun selalu ada film-filmnya dan teman pemilih juga tahu sendiri udah nggak bisa dibaca dengan singkat semua penghargaan yang diperoleh sama Kak Mini. Gak sebanyak itu. Banyak banget, barusan kita buka Wikipedia sebanyak itu. Sebanyak itu beneran Kak? Enggak, masih banyak yang lebih banyak daripada saya. Tapi Kak Mini yang digariskan itu memorable banget dari sejak Alhamdulillah, betul. Nah Kak, pertanyaannya adalah mumpung teman pemilih juga belum tahu nih, belum nonton filmnya Kejarlah Janji, ada kemiripan nggak Kak karakter yang Kakak mainkan sebagai Ibu Pertiwi di Kejarlah Janji dengan karakter-karakter yang pernah Kak Mini mainkan sebelumnya? Kira-kira. Oke. Karakter untuk karakter ya seorang ibu ya pastinya. Tapi banyak ibu-ibu yang berbeda yang bisa kita mainkan. Gitu. Pastinya kayak misalnya kayak Laskar Pelangi, saya jadi ibu muslimah, gitu. Di mana saya harus bersama anak-anak, intinya saya harus mengajarkan ilmu, memberikan ilmu untuk anak-anak yang saya ajarkan. Bagaimana akhirannya seorang ibu guru, tapi di dalam sekolah dia menjadi seorang pengajar dan dia juga menjadi seorang ibu, gitu. Menetapkan dirinya seperti itu, gitu. Di dalam ilmu yang diberikan pada anak-anaknya bukan hanya ilmu untuk otaknya, tapi juga untuk ilmu batinnya, gitu. Banyak sekali yang diberikan kesabaran kepada ibu muslimah itu kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu sangat mencintai dan respect sekali dengan ibu muslimah ini, ibu guru ini, gitu. Terus dengan ibu-ibu yang lainnya saya mainkan, misalnya kayak Atira mungkin, ibu rumah tangga yang bergejolak dengan keadaannya, yang dia harus merasakan apa yang dia tidak ingin rasakan, gitu. Tapi dia harus tetap menjalankan kehidupannya, dia harus menjaga apa yang dia punya. Dia harus support apa yang ada di sekelilingnya, gitu. Nah kalau terus dengan ibu-ibu yang lainnya, misalnya kayak series Jada Panjang, gitu, saya juga harus merasakan apa yang saya rasakan dan saya harus menerima apa yang tidak ingin saya terima, gitu. Tapi harus dijalankan juga. Nah kalau Pertiwi itu lebih
lebih apa ya? Seorang ibu yang menjaga, pastinya ibu itu menjaga yang ada di depan belakang. Dia tuh udah kayak apa ya? Kayak siaga 1 sampai siaga 3 harus siap gitu ya. Hari, itu ibu ya gitu. Siap dengan mentalnya, siap dengan bekalan-bekalan apa yang dia punya. Apalagi dia hidup dengan 3 orang anak, anaknya semuanya jauh, pastinya dia akan menjaga ketiga anak ini walaupun tidak ada di depan matanya. Gitu. Dengan apa? Ya, dengan caranya. Bisa dengan doanya dengan setiap saat, dengan komunikasinya, dan juga dengan rasa yang dia punya terhadap anak-anaknya. Nah, Pertiwi ini sendiri cara menjaganya adalah dia selalu memantau kehidupan anak-anaknya. Walaupun dia tidak seintens itu, tapi Pertiwi itu dia di saat anak-anaknya ini ingin membuat sesuatu, dia mencoba memberikan nasihat dengan baik untuk anak-anaknya gitu. Ada jalan yang harus kamu jalani, ada jalan yang kamu tahu dan kamu tahu itu tidak baik, tidak perlu kamu jalani gitu. Boleh di situ, tapi dengan cara yang lain gitu. Itu Pertiwi gitu. Pertiwi itu memberikan, kamu boleh di sini, tapi kalau bisa di sini coba jalan yang di sini itu kamu jalannya yang baik gitu. Itu Pertiwi gitu. Gak apa-apa. Kamu boleh bilang ibu apa, tapi kamu ikut apa kata ibu. Kamu harus milih gitu. Karena kamu diwajibkan untuk memilih gitu. Seperti itu. Itu Pertiwi gitu. Jadi dia memberikan apa ya, pilihan kepada anaknya, tapi kalau bisa pilihannya itu di jalan yang baik gitu. Seperti itu. Iya, betul. Jadi emang kalau peran saya memang sebagai seorang ibu, tapi banyak ibu yang bisa diperankan gitu. Ya nggak mungkin juga saya bisa jadi Senina kan, ya udah lewat masanya ya. Gitu. Iya, Jadi, betul. Ya mungkin ntar lagi saya akan beralih ke nenek. Oh gitu. Masa iya? Ya apa yang nggak mungkin kan dalam Apa seni yang nggak peran kan mungkin dalam tetap seni bisa. peran, Iya. gitu kan, gitu. Berarti bisa dibilang karakternya berbeda semua ya, Kak ya? Iya, ibunya sama, tapi caranya aja dan yang berbeda-beda. Iya, Gitu. iya betul. Caranya yang berbeda-beda. Dan dari gambaran cerita Kak Bini itu teman pemilu pasti bisa dapat gambaran nih. Memang sepertinya ini memang iya film pemilu, memang iya film yang akan mengajak semua masyarakat untuk makin tergugah hatinya menggunakan hak pilihnya. Tapi memang banyak sekali kental sekali rasa-rasa kekeluargaan, nilai-nilai keluarga yang pasti juga relate sama kehidupan teman pemilih semua, ya kan? Betul. Iya, betul. Ya namanya juga pemilih ya, pemilu ya gitu. Ada 4 kepala beda-beda, itu ya pasti, ya kan? Pasti banyak hal yang dibicarakan. Pasti banyak hal yang dibicarakan. Apalagi kalau udah nyangkutnya pakai ego, ya kan? Semakin seru tuh pembicaraan meja makan. Jadi mau ada steak juga nggak bakal dimakan, karena ya udah yang dibicarakan itu lagi. Tapi kan bagaimana caranya yang berbeda ini kita harus tetap sama, gitu. Dalam artian apa? Gak usah ributin sesuatu, pilihlah, tapi kita tetap sama-sama, gitu. Jangan jadi bacok-bacokan, gitu kan. Kita gitu. tetap baik-baik walaupun pilihannya masing-masing. Betul, hargailah pemilihnya, hargailah pilihan kita, ya kan. Betul. Apapun bentuknya, pilihan kita itu ya kita sendiri yang tahu, gitu. Bukan berarti dia milih si A, abis itu dia jatuh cinta terus pacaran dia kawin, kan nggak juga, gitu kan. Nggak secepat itu juga kadang-kadang. Iya, gitu. Jadi betul. Ya sama, ya apa ya, begitulah yang namanya pemilih, gitu. Jadi nggak usah diribut. Kalau saya sih ya nggak usah diributin. Betul. Apa sih mau diributin? Apa sih pada dasarnya nanti kita juga harus melanjutkan hidup kita ya Kak ya? Betul.
Betul kan? betul, iya benar. Betul. Nanti teman pemilih bisa melihat nih bahwa seperti disampaikan kami nih memang banyak sekali ragam bentuk-bentuk atau gaya-gaya pemilih yang nanti juga tergambar nih dalam film ini gitu. Segala keseruan, euforia pada saat pemilihan, plus relate dengan cerita-cerita kehidupan sehari-hari. Bagaimana komunikasi seorang ibu dengan anak-anaknya. Tadi yang 3 anak yang digambarin Kak Mini tadi itu sebagai anak Ibu Pertiwi itu tuh semuanya pinter-pinter. Jadi bayangin punya anak yang tiga-tiganya tuh talkative, omongannya pedes-pedes soal politik, ibunya gimana cara ngadepinnya. Nah kalau Anda juga seorang ibu yang seperti itu, belajarlah nanti dari suasana ini nanti ya. Aduh, ibunya pening 7 keliling. Bayangkan itu. Ya baik, kami ini nanti kita masih akan lanjutin obrolan Oke. di sesi kedua. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI. Terima kasih teman pemilih, Anda masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode podcast kali ini masih barengan saya Reni untuk episode yang spesial karena kita bersama dengan salah satu cast utama untuk film Pemilu Kejarlah Janji, Ibu Cut Mini. Kak masih dengan semangat menuju ke pemilu 2024. Nanti pemilu serentak itu kan digelar di 14 Februari Ya. 2024 Kak. Valentine banget ya. Valentine banget. Orang suka plesetinnya gitu, hari kasih sayang, hari kasih suara. Oh, oke, siap. Bisa aja itu gimmicknya. Embur. Iya. Nah, Kak Mini kalau ngomongin pemilu, boleh tahu nggak pertama kali yang terlintas di dalam kepala Kak Mini itu langsung kebayang apa ya? Kalau ngomongin pemilu itu berarti yang saya ingat adalah saya harus menyoblos. Ya. Apalagi sekarang rame banget tuh foto, banyak banget ya. Iya. Kalau dulu kan Iya. masih ada beberapa, kalau sekarang kan penuh kertas full. Iya. Wow, gitu. Oh my god. Pilih yang mana ya gitu. Pilihan utama udah tahu, cuman kan ya banyak ya. Banyak. Jadi ya paling enggak yang saya ingat untuk sekarang dari 5 tahun kemarin itu adalah foto-foto yang akan saya jumpain yang banyak gitu. Oke, Ya. sebanyak itu ya. Dan ruang bilik yang kecil itu. Biliknya kecil ya kan, tapi surat-suaranya biliknya kecil, fotonya banyak. bisa banget sih. Iya, betul. Kak, itu kan memang daftar caleg yang Iya. banyak itu untuk DPR RI. Iya. Ya, DPR RI Kak. Nah, itu pasti yang banyak banget. Iya. Kan ada 5 nih nanti kami nih sama teman pemilih semua yang dipilih. Yang pertama kan surat-surat untuk presiden dan wakil presiden. Iya. Ya. Biasanya nggak banyak ya Kak. Iya. Ya kan? Lembaranya lebih kecil. Iya. Yang kedua untuk DPR RI. Nah, itu yang paling banyak biasanya. Surat-surat ketiga itu untuk DPD RI. Ini nggak sebanyak yang DPR nih. Tetap rame. Tapi tetap rame. Iya. Ya. Terus yang keempat adalah untuk DPRD provinsi. Iya. Di provinsi Kak Mini berada, dan yang satu Iya. adalah untuk DPRD kabupaten kota. Iya. Banyak kan Kak? Banyak. Kuat, semangat masuk bilik suara ya. Ya betul. Udah kebayang ya. Itu dah. Nanti akan seperti itu juga Kak. Iya. Betul. Gitu. Tapi berarti semangatnya ini ya Kak, semangatnya masih bisa dijaga ya untuk pemilu nanti ya 2024 ya. Oh ya, kalau semangat sih insyaallah kalau kita bisa memberikan suara kita dan suara kita bisa gini, kalau misalnya suara kita ini nantinya terpilih ya siapapun itu dan dia bisa menjalani Jakarta lebih baik lagi daripada yang sudah, ya kenapa tidak? Iya Gitu. dong. Harap kalau saya sih nggak muluk-muluk. Apa ya? Ya udah. Saya cuman pengen perubahan yang lebih baik 5 tahun lagi, lebih baik lagi, and no drama. Betul banget. Itu mewakili suara masyarakat Indonesia sih Kak, kebanyakan ya kan. Rakyat. Ya, Itu betul. kan. Saya kan bukan siapa-siapa. Jadi yang saya minta cuma lebih baik. Ya. Lebih baik dari apanya? Transportasinya, ya kan. Terus betul. juga pokoknya paling penting mungkin transportasi ya. Gitu. Sekarang nih udah banyak nih transportasi, set gitu kan. Jalanan juga udah set gitu. Nah,
yang udah ada please dijaga. Kalau bisa ditambah, Ya. dibagusin gitu. Jangan yang udah ada dirusak. Ya. Biasanya dibikin tapi nanti akhirnya rusak karena tidak dijaga. Gitu. Ya. Gitu kan. Betul. Kita sebagai rakyatnya juga harus menjaga apa yang udah ada. Gitu. Dijaga bareng ya Kak ya. Iya dong. Ya. Jaganya tuh ya sama-sama. Kalau pengen nyaman ya sama-sama. Nggak bisa cuman sendiri. Iya. Gitu. Iya, Ya betul. kan? Betul. Jadi ya kalau dibilang jangan buang sampah di situ ya jangan dibuang. Ada kan tempatnya. Ada Buang tempatnya. tempatnya. Iya. Suka kesel saya tuh. Sesederhana itu loh sebenarnya Iya. Kak ya, menjaga bareng-bareng ya. Iya. Benar-benar. Ternyata pengalaman pemilu Kak Mini nggak oke kok, nggak sehoror yang maksudnya kadang-kadang ada kadang-kadang orang kalau ditanya lo kalau ingat pemilu yang ingat apa, itu yang diceritain hal yang ya memang terjadi Bareng di hantu. masa lalu. Memilih bareng hantu, serem juga. Ya, Habis kayak pada gitu. horor, kenapa horor sih? Iya. Kalau ya udahlah, kalau saya sih saya juga udah berapa kali nusuk ya maksudnya. Nyoblos Kakak. Ya udah bener. Udah berapa kali nyoblos ya? Udahlah. Berapa kali sih Kak? Berarti Kak kayak oh iya jangan ya. Bisa aja. Enggak sih, Ibu baru ya 10 tahun yang lalu lah, Nak. Like 2 Bareng kali kan ya. sama kamu? Bareng kan sama kamu kan? Ini baru akan ya enggak? Udah 1 kali. Iya, Kamu udah 2 kali dong? Udah 2 kali kan? Sama sama Ibu. Nggak jauh ternyata ya. Nggak mau kalah Bang. Ibu kemarin kemana? Nggak tahu. Nah, ini kalau habis kita meluncurkan film pemilu Kejarlah Janji, nanti kira-kira nih Kak bocorannya sekitar 15 September untuk premier di satu tempat dulu. Nanti kita akan teruskan ke seluruh Indonesia. Nah, nanti berarti setelah nanti film ini tayang, ini pasti akan membawa semangat nggak cuma kepada masyarakat, pasti kepada semua pemain, cast sama semua yang terlibat pasti juga membawa makna sendiri ya nggak sih Kak? Betul. Kayak jadi lebih appreciating apa maksudnya hak pilihnya gitu-gitu nggak sih Kak? Oke, sebenarnya sih bukan karena saya berperan di sini, tapi sebelumnya juga saya sangat apresiasi dengan apa pilihan saya pastinya gitu. Karena ini kan suara-suara saya, pilihan-pilihan saya. Ya. Saya nggak mau diganggu gugat gitu kan, gitu. Karena saya punya hak itu, gitu. Jadi ya apapun bentuknya jangan ganggu suara saya. Nah itu dia. Teman pemilih juga patut mengingat nih sama kayak Kak Cut, karena sebagai warga negara Indonesia ini adalah sebuah privilege atau hak khusus di mana tidak semua warga negara di dunia ini semuanya punya hak pilih untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Iya. Rata-rata kalau ada beberapa negara yang dia memang ya harus terima aja pimpinan negaranya memang udah turun-temurun dapatnya yang itu gitu. Nah kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut demokrasi dan pemilu sebagai cara untuk mewujudkan demokrasi, kita punya hak istimewa itu, boleh gunakan hak pilih kita. Ya kan, istimewa loh pakai telur. Telur. Iya. Jadi ingat adegan penutupnya di Kejarlah Janji itu. Apa tuh? Itu lagi makan apa sih, itu nasi goreng atau apa sih itu? Itu Itu enak apa sih? banget ya. Ketoprak. Itu enak banget kan? Mie Ya tiaw. kan? Ya kita makan. Saya tuh paling suka namanya mie goreng yang gerobakan kayak gitu tuh saya suka banget. Oh gitu. Dok itu Dok-dok. tuh iya. Ah. Karena itu dok punya gitu kan. Gitu. Itu saya suka banget. Pasti goreng, bukan yang kuah ya pasti. Ya, saya goreng. Goreng ya. Terus anak-anak yang lain ada yang pesan nasi goreng dan yang lainnya. Kalau Sekar makannya berdua sama saya, sepiring berdua. Terus itu kayaknya ada kalimat yang kayaknya improve deh, ngomongnya gini, kemanisan ya? Iya gitu, ya nggak sih? Itu? Ya. Kita tiap hari syuting tuh adalah Oh gitu. Jadi ketahuan deh ya. Jadi itu improve deh kayaknya kelihatan banget. Iya, benar. Kayak Kak Mininya kayaknya refleks gitu, kemanisan ya gitu. Iya gitu. Karena tiba-tiba denger apa saya keinget Sekar nih nggak suka manis. Gitu. Terus kayak refleks gitu. Senina tepatnya ya. Senina tuh nggak suka manis gitu. Terus pas makan gini, enak gak? Kemanisan. Manis. Saya otomatis ini Senina plus Sekar. Iya Bu. Mix ya, benar-benar. Iya Bu. Oh. Padahal kami ini relatif suka manis ya, kecap. Enggak juga. Enggak juga. Maksudnya
maksudnya ya udah karena saya suka mie dok-dok itu jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Sekar kan Sendina tepatnya gitu dia emang nggak suka yang manis gitu. Kalau saya yang penting mie dok-dok ada rasa dok-doknya itu tuh kayaknya enak gitu. Apalagi yang masak rasa yang udah lama nggak pernah saya makan. gitu. Apalagi pasti masaknya pakai anglo yang pakai arang itu ya Kak. Ya arang kan? Iya kan kalau di sana ya gitu ya. Smoky jadinya. Dia maksudnya enggak deh pakai Kompor ini ya? sih pakai kompor biasa. Pakai kompor iya. biasa. Gitu. Iya betul. Jadi ini spoiler teman pemilih. Jadi di belakang kamera situ ada Kak Shendina juga. Iya. Nanti habis ini mau taping juga. Kenapa nggak bisa bareng aja sih sama ibunya? Jangan biar aku kontennya 2 Kak. Sederhana itu. Iya. Dari konten kedua. Ya itu spoiler ya, tambahan ada adegan makan, ada gerobakan gitu. Aku kangen loh sama anak aku yang ini. Yang ini. Lama nggak ketemu ya? Kak? Udah lama. Ternyata cuma di IG-nya aja dengan pakaian yang cantik-cantik bersama anak ibu laki yang lain. Iya betul. Kak baru balik dari itu kan? Ya kan Kak Kamu dari mana sih? Dari apa film apa ya? Hah? Padang. Solo. Solo. Pulkam ya. Oke. Padat dia. Dia padat merayap kehidupannya, Merayap. syuting nggak apa-apa. Sama lah kayak kami ini juga. Ya kan? Cuan. Ya kiprahnya sama ya, tapi sama-sama di film juga ya, ya kan Kak. Kak, kita habis ngomongin sedikit soal pemilu, kita mau ajakin Kak Bini untuk fast reaction. Aku akan bacain sebuah kalimat, nanti Kak Bini lanjutin. Oke. Pakai pendapat pribadi Kak Bini sendiri ya. Nah, ada 2 aja kok, nggak banyak. Yang pertama, contekannya ini. Setelah syuting film Kejarlah Janji, setelah prosesnya selesai, setelah syuting film Kejarlah Janji, saya baru tahu kalau pemilu itu ya begitu deh. Oke, jadi gini. apa adanya banget. Enggak gini. Gimana Kak? Kan kalau saya kan pemilu itu dalam konteks keluarga gitu. Anak-anak saya yang ingin mengikut sertakan dirinya di dalam dunia kepolitikan. Ternyata ya jadi seorang ibu di dalam dunia pemilihan itu ribet. Gitu maksudnya Sebagai gitu. keluarganya. Gitu kan. Banyak petua-petua yang harus diberikan gitu. Tapi begitu saya syuting, saya semakin yakin bahwa hak suara itu sangat penting. Betul. Gitu. Harus dijaga. Ternyata tadi kata kami nih, hak suara itu ternyata penting. Jauh lebih penting. Even walaupun sebelum ini juga kami juga memang sudah tetap berikut serta berpartisipasi dalam pemilu ya. Yes. Tapi Kak, ini kan kayak hari ini nih Kak, ini sebelum ke pertanyaan kedua, hari ini tuh ada salah satu platform media itu di Instagram itu dia udah rilis selebriti yang sudah resmi terdaftar sebagai caleg ya istilahnya. Kakak nggak ada. Ini pertanyaan yang penting karena ini Cut Mini ya. Kenapa emangnya? Enggak, ya maksudnya someone important gitu. Kayak ada ya kayak Saya nggak sepenting itu untuk dunia. penting Kakak, penting. Ya, alhamdulillah saya sangat senang dengan dengar kata anak saya buat dia saya penting. Ya, itu yang paling ditunggu kan ya Kak? Ya penting buat saya Nina, saya bahagia. Oh gitu. Nah, saling penting satu sama lain, betul. Saya Ketertarikan gitu Kak? No ya. Saya tidak punya hati, tidak punya minat untuk hidup di dunia politik. Kalau ditanya kenapanya, pertama saya tidak sepintar itu. Kedua, saya tidak mau dibodoh-bodohkan oleh orang banyak. Ketiga, saya lebih suka seperti sekarang. Adanya jawabannya ya. Gitu. Gitu ya Kak ya. Dah.
Dan sepertinya setelah berakting di atau ikut serta ambil bagian dalam film Kejarlah Janji, melihat di skenario sebegitunya, upaya-upaya untuk sebuah kontestasi terus makin meluruskan niat ya Kak. Jadi nggak akan gue gitu ya Kak ya? Enggak sih, Enggak emang juga? udah dari zaman dulu. Pernah saya mau dipinang, tapi saya tolak. Oh. Ya karena ya saya bilangnya begitu. Seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak punya niatan untuk hidup di dunia politik. Saya tidak mau dibodoh-bodohkan orang, dan saya sudah cukup seperti sekarang. Dah. Pilihan yang firm ya. Seneng lo dengernya. Ya memang berarti kan memang mau terus udah ada di sini ya Kak ya. Memang. Ya kalau memang saya udah selesai di dunia keartisan saya, ya saya kembali menjadi seorang istri dan seorang tante untuk anak-anak saya. Gitu, dan menjadi seorang ibu untuk Puput dan Pipit, anak kucing-kucing saya. Puput dan Pipit namanya. Iya, cukup kan? Cukup banget ya. Udah, Yap. saya menjalankan hidup saya ya apa adanya aja. Betul. Sih hidup udah tinggal dikit lagi, ngapain diribetin? Iya betul. Tapi yang pasti menjalani setiap hari dengan semangat dan Kalau itu harus. Harus ya. Harus ya, dong. Kak. Betul. Semangat, bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu melihat semua itu indah, tidak melihat lagi dengan mata yang picik gitu. Jadi menganggap semua yang negatif itu dirubah menjadi positif gitu. Harus, kalau enggak ya sama aja dong main kemarin-kemarin hidupnya. Betul, nggak bergerak maju dong ya Kak. Betul. Betul banget. Tuh denger langsung ya dari kami nih ya teman pemilih ya. Setiap kalimatnya kalau ngejawab itu selalu ditambahi dengan hal-hal yang bisa jadi pengingat gitu buat kita. Emang jiwa ibunya gitu banget ya berarti ya. Gitu banget ya. Ngingetin terus gitu kan ya. Itu deh. Amin ya, betul. Kak kita ke pertanyaan kedua ya. Oke. Setelah nonton film Kejarlah Janji, masyarakat Indonesia akan menjaga hak suaranya. Amin. Tuh, teman pemilih dipesenin langsung sama Cut Mini ya. Menjaga hak suaranya, jaga hak pilihnya. Jadi nanti 14 Februari 2024 kita ke TPS sesuai yang terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, dan kita gunakan hak pilih kita di sana memilih. Betul banget. Nah, ini sesi yang menyenangkan banget, sama kayak ini kita ngobrol kayak sama Kak Mini itu bener-bener kayak ngobrol sama ibu ya. Padahal yang bener. Jadi kayak ibu, enggak, karena kita udah ngelihat sekilas di film Kejarlah Janji kayak ngobrol sama masih kayak ibu pertiwinya gitu. Ini karena dipakein kostumnya gitu kan ya. Jangan bengong nah. Ngantuk ya. Sekar habis ini Sekar, yaitu karakter film yang ada di Kejarlah Janji sebagai anak ibu pertiwi ya. Itu udah nunggu di situ. Udah nunggu tuh anak aku, kasihan. Tadi dia ngantuk. Iya ya, udah jamnya ngantuk sebentar lagi nih soalnya. Bilang dulu sama Cayang, aku podcast dulu ya. Gitu. Pamit dulu sama Cayang. Udah. Aku udah mau masuk. Gitu. Cie, anak gitu. aku. Pas di sana gitu juga. Iya. Untung nggak ada Adam. Kalau ada Adam pecah ini semua. Bener? Masa? Bener. Oh, brutal. Masa sih? Masa sih? Apa karena menghayati banget ya perannya sebagai Adam itu kan kayak nggak bisa di stop gitu orangnya. Nggak paham. Enggak. Mungkin Mbak mau nambah konten, datengin aja ke sini. Ya, jadi 3. Bener? Seru ya. Masa sih? Ya? Masa sih? Ya, Sekar ya. Jadi deg-degan ya kalau udah dapat gambaran begitu. Enggak ya? separah apa yang aku bayangkan. Oh, gitu. Tapi ya gitu. Onar ya. Ya, onar ya. Harus ada yang begitu. Tapi anak-anak saya sangat luar biasa. Iya, nyenengin banget ngeliatnya. Saya tuh di luaran tuh punya anak banyak dengan banyak gayanya, dan saya sayang sama anak-anak yang ada di luar itu. Iya. Bahagia saya tuh kalau nambah anak lagi. Anak ketemu gede ya Kak ya, Anak ibaratnya. ketemu gede, Iya, ya. betul. Senang saya sama dunia saya tuh. Iya, seneng banget itu tergambar kok kerasa kok sama orang di depan kami ini bisa ngerasain kayak gitu Kak. Ya kan teman milih ya komentar.
Gak usah komentar di tempat saya, komentar ntar pas di Senina. Oh gitu. Iya nanti lari juga ke situ. Episode setelahnya, benar-benar. Nah teman pemilih, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Mini, pemeran utama sebagai Ibu Pertiwi dalam film pemilu Kejarlah Janji. Pasti penasaran banget, semua orang yang nonton ini pasti penasaran banget bakal seperti apa nanti filmnya. Sama kayak Kak Mini juga pasti penasaran banget hasil jadinya seperti apa, ya nggak sih? Ya sangat penasaran, tapi yang tidak lupa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU tepatnya yang sudah bikin film yang sangat luar biasa. Banyak sekali maknanya di sana, banyak juga ajarannya di sana, dan saya bertemu dengan orang-orang hebat di sana. Dan terima kasih sekali lagi juga bahwasannya keluarga besar KPU menerima pekerjaan kita Kejarlah Janji dengan senang, dengan bahagia. Karena kita pekerjanya mengerjakan sebuah karya dengan hati. Jadi kita hanya ingin memberikan yang terbaik untuk KPU. Semoga hasilnya bisa ditonton orang banyak. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi ya untuk semuanya. Amin. Thank you banget, itu manis banget Kak ucapannya, dan dengan senang hati KPU dari awal sebelum proses ini masih di awal-awal pun sudah dapat gambaran ceritanya, sudah dapat gambaran pemainnya. Pimpinan kita tuh Kak cuma bilang begini, pimpinan kita kan ada 8 ya. Ada ketua KPU, anggota KPU, kemudian ada Bapak Sekjen KPU. Semuanya cuma bilang lanjut, udah. Itu eksekusinya sama pasrahin sama Pak Garin, ini daftar pemainnya seperti ini, udah laksanakan. Dan seketika Kak ketika udah jadi teman-teman kan menawarkan sama kita dari Humas kan menawarkan untuk preview dulu. Khusus pimpinan di-previewkan dulu gitu. Pimpinan kita malah bilang gak usah preview, biar kita penasaran. Jangan di-previewkan sekarang. Itu teman-teman staff udah kecewa semua kan, semua udah ikutan nungguin gitu ya di belakang gitu. Karena pengen nonton ya. Mau preview ya nonton duluan gitu kan, spoiler pakai HP gitu kan ya. Ternyata kata Bapak bilang tidak usah, ada Pak Garin juga. Jangan dipreviewkan hari ini, biar kami semua penasaran aja gitu. Wah. Iya. Dan saya juga mohon maaf tanggal 15 saya tidak bisa hadir di sini. Nanti pas premiernya, tapi saya berharap apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita bikin sama-sama bisa menjadi tampilan yang terbaik. Dan emang benar-benar semuanya suka dengan Kejarlah Janji. Amin, pasti akan memorable kasihan banget anak nanti. Kasihan anak aku. Tapi nanti dateng kok nanti ya kan. Kamu harus datang ya. Sekar. Kamu juga nggak ada. Oh dia festival. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, baik, kita bakal bungkus episode kali ini, tapi kita akan minta satu tambahan pesan dari Kak Mini untuk teman pemilih. Pesan gado-gado satu. Pedes ya karet 2. Untuk nanti ngadepin pemilu 2024, Kakak punya pesan khusus nggak untuk yang akan memilih nanti? Kayaknya tahun depan pemilunya sangat spesial karena biasanya pemilu itu di tengah tahun, tapi kali ini di awal tahun, tepatnya 14 Februari gitu. Kalau biasanya kita semua yang pastinya anak-anak apalagi yang muda-muda gitu, Valentine gitu kan. Oke, 14 Februari waktunya Valentine dan juga waktunya memilih. Gunakan hak suara Anda sebaik mungkin. Pastikan Anda datang ke TPS dan berikanlah yang terbaik untuk negara kita. Mari kita jaga sama-sama negara kita. Thank you. Kami ini pesannya buat teman pemilih semua, dipesenin langsung ya sama Kak Mini ya. Jadi jangan sampai sia-siakan hak pilih yang teman-teman pemilih semua punyai. Jangan sampai tidak memilih atau tidak nyoblos di pemilu serentak 14 Februari 2024 nanti. Kakak, kita akan pamit dulu dari teman pemilih.
Makasih banget Kak Mini sudah meluangkan waktu di Sama podcast kasih. KPU. Seneng banget, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Amin. Dan teman pemilih semua juga terima kasih banyak ya sudah bersama kami ngikuti obrolan kami bersama Kak Mini, pemeran utama dalam film Pemilu Kejarlah Janji yang akan tayang segera 15 September 2023 nanti. Saksikan terus episode berikutnya ya, hanya di podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.